Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya di channel Belajar Teknologi Zaman Now. Teman-teman semua, kali ini saya akan coba share ke teman-teman mengenai cara mudah membuat PCB dengan aplikasi Eagle. Mungkin teman-teman ada yang masih belum tahu bagaimana cara membuat PCB. Kali ini saya akan coba mendemokan bagaimana cara membuat PCB yang simple dengan menggunakan Eagle. Nanti teman-teman bisa ngembangkan sendiri ya aplikasi Eagle, bisa belajar sendiri, bisa ekspor sendiri. Tapi kali ini saya akan coba membuat aplikasi yang simple. Di aplikasi lain ada beberapa aplikasi pembuat PCB. Ini adalah list beberapa aplikasi yang pembuat PCB. Jadi ada beberapa seperti Eagle, ada Lab Center Proteus, ada Altium, KitKat IDEA, Gripstress, ACDDA, FreeSync, FreeECB, SimulID, VideoCAD, masih banyak lagi lainnya ya teman-teman. Cuma kali ini saya akan coba share ke teman-teman mengenai Eagle ini. Eagle ini adalah salah satu aplikasi yang cukup terkenal, yang cukup banyak penggunanya, karena kalau saya lihat ini sangat mudah dipakai dan mudah dimengerti. Untuk demonya, saya akan coba membuat rangkaian running tag Arduino dengan menggunakan Wemos Mini, P10 dan RTC 3231. Ini adalah rangkaian dasar P10 Arduino dengan menggunakan P10. Jadi rangkaiannya cukup simpel, jadi teman-teman bisa nanti mempraktekkan sendiri di Eagle ini ya. Bisa membuat rangkaian sendiri. Rangkaian Wemos Running Tag ini saya buat di PCB karena kalau kita menggunakan PCB yang kosongan, yang lubang-lubang itu akan kesulitan ya, karena ini sangat rangkaiannya sangat cukup rumit, kecil-kecil jaraknya, sehingga sangat bingung kalau rangkaiannya, perkabelannya sangat rumit kalau dipakai PCB. Nanti oleh karena itu saya akan coba menggunakan aplikasi yang PCB ini biar mudah untuk penyaudaranya. Oke, untuk mulai demo saya akan menunjukkan program ini adalah program Eagle yang sudah diinstal dalam Windows. Saya menggunakan Windows 7, Windows 7. Ini programnya seperti ini ya. Ini logonya. Logonya bisa dilihat di sini. Coba saya klik. Oke, ini adalah tampilan daripada aplikasi Eagle ya. Saya di sini menggunakan Eagle versi 7.5. Ini kita tutup aja. Nah, ini dasarnya seperti ini ya. Ini ada beberapa yang di sebelah kiri ini. Ada dokumen, ada library, ada project, ada contoh. Ini teman-teman bisa lihat di sini. Kalau untuk library bisa aja, ini di sini sebenarnya ada banyak ya defaultnya. Default library-nya banyak sekali ya teman-teman. Nah ini teman-teman, library-nya banyak sekali. Jadi teman-teman bisa memakai library ini sesuai rangkaian yang mau dibuat ya. Banyak sekali rangkaian. Ini kalau lihat dari library ini yang dipakai adalah yang warna hijau yang besar ini ya. DE player, sini ada RTC. Ini adalah beberapa aplikasi library. Ini ada folder-folder. Ini ada DS1307, ada ISP8266. Ini adalah list library yang ada di Eagle. Untuk membuat rangkaiannya, jadi di Eagle itu ada dua tipe ya. Satu buat untuk sirkuitnya, untuk rangkaiannya, untuk koneksi ke rangkaian-rangkaiannya antara pin ke pinnya. Kemudian yang satunya itu ada buat untuk PCB-nya. Jadi ada dua. Sebelum ke buat PCB kita harus membuat rangkaian sendiri, rangkaian atau sirkuit ya, sirkuitnya. Jadi ini untuk pertama kali membuatnya. Jadi ini kita harus bikin new schematic. Jadi ini adalah buat untuk schematic. Jadi pertama kali membuat harus pakai ini ya, new schematic ya. Coba kita klik. Nah ini adalah tampilan daripada schematic. Kita besarin dulu ya. Nah ini adalah rangkaian schematic. Dari skematiknya seperti ini ya.
ini masih kosongan. Jadi rangkaiannya seperti ini botnya. Di sebelah kiri adalah menu-menu untuk menambahkan komponen, ini mendelete. Ini ada beberapa menu, coba saya kenalkan, tapi untuk tidak semua ya. Ini adalah yang dasar-dasar aja yang saya kenali, jadi teman-teman bisa belajar yang udah digunakan dulu. Jadi ini ada warna merah hijau, ini adalah untuk layer ya, layer setting, layer PCB-nya. Kemudian ini ada tanda ini untuk moving komponennya. Kemudian ini ada copy komponen, di sini dilewati aja dulu. Terus ini ada delete untuk delete komponen. Nah, ini yang penting ini add ini. Add ini adalah untuk menambahkan komponen ke dalam board circuit ini. Sini dilewati dulu. Terus yang komponen ini wire itu untuk menghubungkan antara pin komponen satu dengan pin yang lainnya. Ini pakai wire ini. Kemudian teks. Jadi untuk pengenalan itu aja ya. Ini yang lainnya nanti bisa dipelajari sendiri. Yang penting simple dulu. Terus untuk menambahkan library juga teman-teman ingin di library-nya tidak cukup nih, masih kurang, bisa menambahkan dengan menggunakan ini ya, use library. Nah, jadi teman-teman bisa mendownload library yang ada di internet, mungkin cari komponen aja. Biasanya kalau library yang untuk Eagle ini esensinya LBR ya. Jadi teman-teman bisa download dari internet atau dari Google, cari yang komponennya .lbr. Nanti dimasukkan ke sini aja, nanti di add. Jadi nanti akan masuk ke library-nya Eagle. Untuk melihat library Eagle cukup di sini ya. Ini ada add ini. Nah, ini add ini. Nah, ini kalau kita add, ini akan ada library yang sudah diaktif di dalam Eagle. Ada macam-macam ini. Ini kemarin saya mendownload ini ESP8266. Ini adalah komponen daripada Wemos D1. Nah, ini beberapa komponen. Jadi ini kalau kita besarkan. Jadi ini kalau kita klik, ini akan muncul di sebelah kanan ini rangkaiannya, komponennya. Jadi ada beberapa ini. Nah, ini tinggal pilih aja sesuai keinginan kita. Kalau kita pakai yang modul yang Wemos-nya, ini pakai ini. Jadi saya pakai ini nih, pakai Wemos yang di pasaran, yang rangkaiannya seperti ini. Jadi kita gampang. Kalau untuk meng-add di rangkaian sirkuitnya, kita cukup double klik di komponennya ini. Coba kita double klik. Kita klik OK. Nah, ini. Jadi ini adalah papan sirkuitnya, kita klik aja. Nah, kalau untuk menghilangkan ini, warna merah yang ikut pada mouse ini, kita klik minus ini, tanda merah stop ini. Nah, ini adalah rangkaian sirkuit Wemos, D1 Wemos. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan rangkaian pinnya ya, pin untuk P10. Jadi di sini ada namanya SparkFun Connector ya. SparkFun Connector ini library saya juga download. Kita cari yang library-nya 2x8. Karena pin konektornya 2x8. Nah, ini dari 2x8. Kita cari aja yang rangkaian ya, ini yang rangkaiannya ada tutupnya ini, kita klik aja. Nah, ini rangkaian 2x8. Ini nanti dipakai untuk P10 nya ya. Oke, kita klik minusnya. Nah, ini terus kita coba akan menambahkan lagi komponen RTC 3231. Ini kita pakai karena RTC itu ada 6 pin, kita cukup mewakili pakai konektor ini aja 6 ini, karena kemarin kita coba cari di komponennya nggak ketemu, kita pakai yang ini aja ya.
Jadi kita bisa milih nih, bisa sesuaikan. Misalnya kita pakai ini nih, nggak apa-apa nih. Atau kita pakai ini. Kita pakai ini misalkan. Kita klik aja oke. Nah, ini untuk nanti dipakai untuk ini ya. Dipakai untuk RTC-nya. Kita coba lagi yang rangkaian buzzer-nya. Karena ada rangkaian buzzer buat speaker kecil. Ini buzzernya ini, jadi sini ada gambarnya. Di sebelah kanan ini ada gambarnya ya. Ini buzzernya macam-macam nih. Misalkan buzzernya ini nih. Kita klik aja. Ini speaker. Oke, kemudian ada pin lagi. Kita pin konektor. Kita konektor 2 pin. 2 ini. 2 monitor 2 kali 1 ya. Nah ini aja, kita pakai monitor yang ini, konektor yang ini untuk positifnya. Oke, ini adalah beberapa rangkaian yang sesuai rangkaian tadi ya. Teman-teman kalau pengen memutar ini kondisi atau misalkan memindah, ini pakai move ini aja. Kita pakai move, kita pindah sini. Nah, misalkan kita pakai move lagi, kita ini kita bisa memutar ya, kita bisa rotate dengan menggunakan klik kanan ya. Coba kita klik kanan. Nah, ini kita bisa memutar sesuai keinginan kita. Terus kemudian ini bisa ke sini, bisa kita putar lagi. Ini C3-nya. Speakernya kita pindah, kita putar aja. Nah, ini adalah rangkaian yang sudah komplit ya. Jadi kita tinggal menghubungkan ya teman-teman. Jadi kita menghubungkan misalkan ini rangkaiannya tadi, misalkan pin 1 dengan D4. Jadi kita cukup mudah D1 dengan B4, D1 dengan D4. Ini ada D4-nya di sini nih. D1 dan pin 1 dengan 4. Ini pin 1 Arduino dengan D4. Kita cukup menggunakan ini ya teman-teman. Jadi untuk menghubungkan dengan antara pin komponen satu dengan komponen lain dengan wire. Dengan wire misalkan pin 1 ini kita klik. Nah, ini kita sambungkan sini. Kita sini. Misalkan lurus dengan D4 ya. Nah, untuk menghilangkan ini kita pakai ini ya. Nah, jadi D1 dengan D4 ini sudah terkonek ya. Jadi untuk memastikan komponen ini udah connect, kita akan menggesernya ya. Kalau ininya ikut, ininya apa wire-nya ikut berarti udah. Nah, kalau digeser gini ikut juga berarti udah nempel ya ke pinnya. Sama juga dengan WMOS-nya kalau kita geser. Nah, ini kalau udah geser sebelah kanannya ini yang wire-nya ikut berarti sudah nempel. Jadi teman-teman udah ngikuti itu aja terus kemudian pin 2 dengan D0. Kita coba pin 2 dengan D0 ya. D0 ini. Jadi kita cukup klik wire dengan D0. Nah, ini kita klik. Kita coba goyang lagi. Nah, ini goyang berarti udah nempel. Ini coba kita goyang, ini sudah nempel. Kemudian kita coba lagi yang lainnya, pin lainnya. Misalkan kita akan coba powernya ya. Kita powernya 5 volt ke jacknya ini. Kita tinggal aja klik ini 5 volt ke positif. Oke, terus groundnya oke, terus D1 misalkan ini RTC nya ini kita harus hafal nih untuk RTC yang kanan ini VCC, ini ground, ini
SCL, ini SDA. Ini connect ke D1 ya. Jadi ini kita buatnya seperti ini ya. Nah ini terus kemudian wire-nya kita klik aja, ini connect ke 4. Oke. PCC-nya kita juga lihat ini ground-nya misalkan di sini nih. Oke. Untuk positifnya ini positif. Oke. Jadi kalau untuk ngetesnya kita goyang-goyang dulu lagi ya. Kita goyang lagi ya. Nah ini ada yang belum nyambung nih. Ini ada yang ke D1-nya belum nyambung, kita coba. Nah ini udah kita nyambung lagi. Nah kalau ini udah nyambung ya. Misalkan ada kelebihan garis nih, kita cukup klik delete. Ini kita delete aja. Nah, ini. Jadi untuk ngetes lagi, ini kita goyangkan yang pin ini. Nah ini juga belum nyambung. Nah ini tes. Nah ini udah nyambung, ini kita delete aja yang kelebihan-kelebihan ini. Oke teman-teman, tinggal lanjutin sendiri ya. Ini juga ada yang kelebihan nih. Ini kelebihan, kalau kelebihan kita delete aja ini. Kita pakai mouse. Nah ini kalau gini udah nyambung semua ya teman-teman. Jadi ini teman-teman gampang ya. Jadi ini adalah contoh, nanti teman-teman bisa melanjutkan sendiri ya. Ini komponennya udah tersambung semua. Nanti teman-teman bisa melanjutin sendiri. Untuk yang sudah saya rangkai ya, ini saya coba open. Ini kita lanjutkan ya. Jadi ini adalah rangkaian yang lengkapnya seperti ini ya. Teman-teman bisa melengkapi sendiri ya. Tadi mulai pertama kali harus menghubungkan antara pin-pinnya. Jadi untuk terakhir harus dicek semua nih teman-teman ya, biar nggak salah keliru. Ini harus digeser-geser gini. Ini menunjukkan bahwa pin-pinnya udah terkonek dengan wire-nya, dengan kabelnya. Nah ini, jadi harus digeser-geser. Nah ini udah, berarti udah lengkap ya. Kalau digeser-geser gini udah, berarti udah ini. Nah ini udah, berarti udah nyambung semua. Jadi untuk membuat PCB kita harus switch ke namanya board ya, board PCB-nya. Ini board skematiknya, ini ada board switch boardnya. Ini di menu file ini, di menu file ini ada namanya switch board. Kita cek, klik switch board. Nah ini kalau belum ada boardnya, ini kita disuruh create, kita create aja. Nah ini akan muncul seperti ini ya tampilannya ya. Jadi ini ada komponen-komponennya yang di sirkuit. Ini adalah boardnya. Jadi kita cukup menggeser aja di sini. Ini misalkan ininya digeser di sini. Ini kita atur sesuai penempatan, sesuai keinginan kita ya. Jarak-jaraknya di sini. Ini speakernya, buzzernya. Ini bisa ditaruh di sini. Kita geser aja. Jadi teman-teman bisa ngatur sesuai keinginan teman-teman semua ya, letak posisinya, sininya gimana, kita bisa geser. Jadi kita atur sesuai keinginan kita. Jadi kita akan coba bagaimana membuat routingnya, membuat jalurnya. Kita di sini ada di toolnya ini ada namanya auto router. Auto router ini kita bisa menyuruh Eagle untuk membuat routingnya secara otomatis. Jadi ini kita coba pakai ini. Ini ada komponen, beberapa komponen namanya ada top, terus ada button.
Ini kalau top button itu ada 2 layer, berarti ada atas sama layer bawah. Kita karena di sini saya pakai layer bawah saja, nggak 2 layer, kita cukup ini dimatikan aja, not available, artinya kita hanya membuat routing PCB-nya yang di jalur bawahnya. Oke, kita continue. Oke, kita akan coba start ya. Ini adalah komponen-komponen, kita coba start. Nah, ini Eagle akan membuat jalur ya, membuat jalur secara otomatis. Jadi Eagle secara membuat jalur otomatis, bagaimana jalur-jalurnya. Ini ada beberapa jalur, jadi kita dikasih alternatif nih. Varian rutenya ada 5, ini 87%, artinya belum selesai nih. Kita yang ke 1 bisa, kedua, ketiga bisa, keempat bisa. Jadi ada beberapa alternatif yang dibikinin sama ini, sama Eagle. Jadi cukup canggih juga Eagle-nya. Jadi ada beberapa alternatif. Coba kita pilih yang ini ya, 4 ya. Kita end job. Nah, ya teman-teman, jadi ini adalah rangkaiannya sudah jadi seperti ini ya teman-teman. Jadi ini rangkaian dengan jalur-jalurnya. Kita bisa menampilkan ini ya, ini yang keterangannya ini kita hapus saja bisa. Jadi kita cukup pergi ke ini, ke layer setting, kita grep none, ini berarti di-uncentang semua. Coba kita centang yang jalur buttonnya, jalur bawah, padnya, yang bundarannya, terus kita play. Nah, ini adalah jalurnya, jalur-jalurnya yang kita akan cetak di PCB. Apabila teman-teman rasa kurang lebar ya jalurnya, ini bisa diklik aja, dimodifikasi sendiri ya. Ini kita klik kanan aja. Jadi misalkan ini kurang lebar nih, pinnya diklik aja. Di sini ada properties. Nah, ini ada jalurnya nih. Width-nya bisa ditambah. Misalkan kita tambah sini 0,1. Nah, ini besar nih. Kita pakai 0,005 aja. Nah, ini. Jadi ini bisa dibuat sesuai keinginan kita ya teman-teman. Jadi jalurnya kita bisa modif, ini kita klik lagi nih kanan. Ini kita samakan nih 0,05. Ini bisa, jalurnya kita bisa modif sendiri. Ini lagi kita modif lagi, ini kita buat 0,05. Nah, itu teman-teman yang bisa kita edit. Jadi ada satu lagi, yaitu buat blok yang misalkan yang blok 00 ini kita bisa blok dengan warna biru ya, biar nggak terbanyak yang kena ini, yang kehapus sama PCB-nya nanti ya waktu pembuatan PCB. Jadi jalur-jalurnya kita bisa atur, kita bisa gerak-gerakkan nih. Misalnya kita klik aja sini, bisa diubah-ubah nih jalurnya. Jadi jalurnya kita bisa cek juga. Terus kemudian kita akan memblok ya, memblok dari apa yang tidak terpakai ya. Kita pakai ini namanya polygon. Ini polygon. Jadi kita klik polygon. Ini kita blok aja ya. Jadi kita blok PCB yang akan kita buat ini ya, bloknya. Nah, ini isolasinya yaitu kita buat 0,05 juga. Oke, kita coba ya ini. Ini kita coba namanya, ini ada tombol ini ya teman-teman. Roughness ini untuk memblok apa yang kosong-kosong ini ya. Kita klik aja. Nah, jadi ini adalah blok yang kosong-kosong ya teman-teman ya. Kalau kurang besar, misalkan coba kita ulang lagi, mungkin isolatifnya atau spacingnya kurang gede, kita coba blok lagi. Isolasinya ini yang kurang besar ya, mungkin kita buat 0,7. Ini kita coba buat 0,7.
nya kita buat 0,05 coba sekitar Ragnes. Nah, ini adalah blok dari Ragnes ya teman-teman, fungsinya blok Ragnes. Ini berarti ini kita udah jadi nih teman-teman, jadi PCB-nya udah kita jadi. Ini kalau kita bikin PCB nanti yang warna putih ini akan hilang ya. Kita bikin cairan ferriklorid ini yang putih akan hilang. Jadi kalau teman-teman pengen ngeprint ya di print aja, ini kita simpen, kita print ini pakai menu ininya print ya. Ini kita ada menu printnya, kita print. Ini printnya hasilnya PDF ya. Ini ukuran kertasnya harus pas karena nanti akan dicetak di kertas sesuai ukurannya. Ini orientasinya portrait. Ini letaknya bisa kita setting, bisa top left, bisa top center. Ini kita bisa setting ya. Ini kita posisikan di atas, kemudian kita langsung aja oke. Nah ini nanti di sininya dan PDF ya, jadi PDF. Nah ini teman-teman, jadi ini adalah hasil PDF-nya. Nah ini file PDF-nya ya teman-teman, jadi teman-teman bisa nge-print sendiri ke tukang print, terus kemudian difotokopi nanti bisa ditempel dengan metode yang pernah saya share di video sebelumnya ya, metode cara mentransfer gambar ini ke PCB. Nanti saya tunjukkan hasilnya dan seperti apa setelah disolder dan kita bor. Nanti kita akan tunjukkan ke teman-teman semua. Oke, teman-teman, ini adalah hasil dari PCB yang kita buat. Ini rangkaian seperti ini ya. Jadi ini ada WMOS-nya, ada P10-nya. Ini P10, ini connect ke P10 ya, rangkaian P10 yang udah saya kasih box ini. P10. Ini WMO, ini komponen P10-nya, ini WMOS-nya. Kemudian ini RTC 3231, ini terminalnya untuk powernya, ini boosternya, sini powernya ya 5 volt. Ini coba kita nyalain ya. Ini kemarin udah kita setting, udah jadi nih teman-teman. Jadi ini coba kita nyalain ya. Nah ini udah nyala nih. Ini pot udah nyala. Nah ini, jadi ini jam digital ya teman-teman, ini jam sholat. Jadi jam sholat menggunakan ini rangkaian ini
PCB-nya kita bikin dari Eagle kemarin. Sini kita powernya. Jadi ini adalah jam sholat digital. Nah, ini. Jadi cukup simpel ya. Jadi tinggal ngeprint aja, kita bisa bikin rangkaian ini, rangkaian jam digital dengan menggunakan WeMOS. Oke, itu tadi teman-teman yang bisa saya share mengenai PCB menggunakan Eagle ya. Mungkin teman-teman tertarik mengenai ini, silahkan dicoba. Jangan lupa ya teman-teman, selalu yang belum subscribe silahkan subscribe, karena dengan subscribe teman-teman tidak akan ketinggalan dengan materi-materi yang menarik yang kami sajikan di materi berikutnya. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya share. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.